Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya di sini akan membahas materi pengetahuan bahan teknik, yaitu mengenai keramik teknik. Sebelum saya membahas materi ini, ada baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Rafael Ruskultum, NIM 1904031183, dari jurusan Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama, keramik teknik. Keramik teknik digunakan sebagai komponen penting dan ketepatannya dalam menghadapi banyak masalah. Keramik teknik dapat menyebabkan kesulitan di mesinnya, tidak cukup bagus dan tidak cukup kuat, serta kualitas tidak merata. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai sekarang dalam teori dan teknologi keramik memberikan jalan untuk dapat memecahkan permasalahan di atas. Dalam penggunaannya, berhubungan dengan mesin-mesin presisi. Saya akan menjelaskan mesin presisi atau presisi mesin. Mesin presisi atau presisi mesin yaitu di mana bagian produksi dengan dimensi yang sangat akurat. Mesin yang digunakan dalam proses ini mencakup pusat mesin seperti mesin bubut, bor tiang, dan berbagai alat lainnya. Baiklah, di bawah ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sifat utama dan untuk setiap penggunaan dan bahan yang disarankan. Yang pertama ada bahan tahan panas dan berkekuatan tinggi. Bahan yang digunakan sebagai sudu turbin yaitu silinder ruang bakar turbin gas, motor diesel, penukar panas temperatur tinggi yang terutama memerlukan kekuatan temperatur tinggi sudah dipikirkan untuk memakai senyawa kovalen seperti Si3N4, SiC, dan sialon. Evaluasi umum juga mengatakan bahwa Al2O3 merupakan bahan yang baik sekali dalam hal kekuatannya, ketahanan kejutan termal, dan kestabilannya pada temperatur tinggi. Baik, yang kedua adalah bahan tahan aus dan permukaan halus. Digunakan untuk menuntun benang, mesin produksi, serat sintetik, bantalan, penahan bocor pada pompa air. Bahan khas untuk yang ini adalah Al2O3. Dan bagi bahan Si3N4 sedang dicari untuk penggunaannya. Lapisan rem pesawat terbang menggunakan sermet. Pelat kopling menggunakan sermet juga. Mengapa sermet menjadi bahan utama bahan tahan aus dan permukaan halus bagi transportasi ini? Saya akan menjelaskan apa itu sermet. Sermet yaitu bahan komposit yang terdiri dari bahan keramik dan logam. Sermet idealnya dirancang untuk memiliki sifat optimal dari keramik, seperti tahan suhu tinggi dan kekerasan, dan logam seperti kemampuan untuk mengalami deformasi plastik. Sermet digunakan dalam pembuatan resistor, terutama potensiometer, kapasitor, dan komponen elektronik lainnya yang mungkin mengalami suhu tinggi. Sermet digunakan sebagai pengganti tungsten karbida pada gergaji dan alat brazing lainnya karena sifat keausan dan korosi yang unggul. Beberapa jenis sermet juga dipertimbangkan untuk digunakan sebagai pelindung pesawat ruang angkasa karena mereka menahan dampak kecepatan tinggi mikrometeoroid dan puing-puing orbit jauh lebih efektif daripada bahan pesawat ruang angkasa tradisional seperti aluminium dan logam lainnya. Itulah alasannya mengapa sermet digunakan menjadi bahan utama bagi alat transportasi untuk bahan tahan aus dan permukaan halus. Yang terakhir yaitu bahan mampu mesin.
Keramik bersifat keras dan getas, sulit kalau terlibat dengan mesin. Alat pemotong bagi pemesinan digunakan intan dan alat khusus seperti mesin sinar elektro. Di lain pihak, ada keramik halus yang dapat dilubangi dan dipotong dengan peralatan konvensional untuk pekerjaan logam. Bahan ini disebut keramik mika dan merupakan sinteran kompak yang terdiri dari mika atau gelas terkristalisasi dengan mika terendapkan. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan keramik mika. Keramik mika adalah merupakan zat yang terdapat secara alamiah yang karena struktur fisik kristalnya serupa dengan pelat, sehingga menjadikannya dapat dilaminasi menjadi lembaran-lembaran yang sangat tipis sekali. Mika adalah jenis bahan yang sangat stabil dengan permitivitas yang tinggi, sehingga kapasitor-kapasitor yang terbuat dari jenis bahan ini dapat menghasilkan spesifikasi untuk kerja yang baik. Elektroda-elektroda logam yang dilapisi perak dihubungkan langsung pada lembaran-lembaran mikanya dan lembaran-lembaran tersebut ditumpuk sedemikian rupa lalu digulung menjadi kapasitor lengkap. Rakitan yang sudah terbentuk menjadi gulungan tersebut selanjutnya dirapatkan sekaligus disekat dengan plastik atau dicelupkan ke dalam damar. Proses terakhir ini dapat meningkatkan keandalan yang lebih baik karena selama proses perapatan, tekanan yang diterapkan pada kapasitor lebih rendah. Baiklah, sekian materi pembahasan yang saya bawakan mengenai keramik teknik. Adapun kesalahan kata yang saya sampaikan tadi, saudara-saudari mohon memakluminya. Dan saya berharap pembahasan yang saya bawakan tadi dapat bermanfaat bagi saudara-saudari yang menonton video ini. Saya Rafael Ruiz Gultom. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera bagi kita semua.